杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Ketika Yang Ke sedang berbicara, dia berjalan langsung ke Xian Ningsang, dan tanpa penjelasan apapun, dia menariknya ke atas. Dan di tengah seruan adik perempuannya, dia meletakkannya di pangkuannya dan duduk. Sehingga dia bisa memiliki waktu luang. Melihat ke arah Lan Clody, menunggu jawabannya. Adik laki-laki! Xian Ningsang merasa malu dan gelisah. Dia tak berdaya terbungkus dalam pelukan Yang Ke dan tidak bisa melepaskannya. Dalam sekejap, wajahnya memerah lagi. Bulu matanya yang tebal bergetar dan dia tidak lagi berani menatap orang lain. Hanya membenamkan kepalanya di dada. Apa yang Anda takutkan? Sudah saya bilang, semua orang bukan orang luar, jadi tidak masalah. Yang Ke terkekeh, tampak seperti anak nakal. Ekspresi gembira Lan Clody perlahan memudar dan dia memaksakan diri untuk tersenyum dan berkata, "Saya tidak akan mengganggu Anda lagi." Setelah mengatakan itu, dia berdiri, mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Xian Ningsang hendak mengatakan sesuatu untuk membujuknya agar tetap tinggal, tetapi Yang Ke menggaruknya dengan pelan. Yang membuat adik perempuan senior itu tegang dan dia tidak berani bergerak. Karena tempat Yang Ke menggaruk adalah perutnya yang rata, yaitu tempat yang sangat sensitif. Jelas, alasan mengapa dia melakukan ini dengan Lan Clody adalah karena dia ingin dia pergi. Bagaimanapun waktu sangat berharga dan dia perlu menghabiskan lebih banyak waktu dengan kakak perempuannya. Jadi bagaimana dia bisa membiarkan orang lain mengganggunya? Setelah Lan Clody pergi, Yang Ke melambaikan tangannya, kemudian angin kencang yang lembut bertiup keluar, dan pintu ditutup dengan suara teredam di luar ruangan. Senyum Lan Clody kaku dan wajahnya pahit. Bagaimana mungkin dia tidak melihat niat Yang Ke? Justru karena dia melihatnya, dia merasa sedikit tidak nyaman. Lagi pula, Xian Ningsang adalah kakak perempuan Yang Ke. Setiap orang pasti pernah melalui tahap dan tidak pernah mengenal satu sama lain. Dari tidak terbiasa menjadi akrab terhadap satu hal. Tapi sekarang, Yang Ke dan Xian Ningsang memiliki bobot yang sangat berbeda dalam pikiran Yang Ke. Karena jalan hidup seringkali bisa banyak berubah. Dengan pilihan biasa. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, Lan Clody mengencangkan pakaiannya dan tiba-tiba menyadari bahwa ini baru musim gugur dan sebenarnya agak dingin. Mendengarkan dengan cermat, dia menyadari bahwa Lan Clody telah pergi. Xian Ningsang berbisik seperti nyamuk. "Adik laki-laki, turunkan saya." "Bukankah bagus seperti ini?" Yang Ke menatap matanya sambil tersenyum. "Iya." Xian Ningsang menjawab dengan lembut, pipinya seperti terbakar. "Seperti saya." Senyum Yang Ke berubah menjadi jahat. Pertanyaan yang dia ajukan juga sangat licik dan keji. Xian Ningsang tidak berani menjawab. Dia tetap diam saat jantungnya berdetak kencang di dadanya. "Kalau begitu, saya tidak menyukainya lagi." Yang Ke pura-pura kecewa dan menghela nafas sebentar. "Tidak." Xian Ningsang tiba-tiba panik dan melambaikan tangannya dengan cepat. Matanya dipenuhi kecemasan. Melihat itu, Yang Ke tidak bisa menahan tawa kerasnya. Sampai penjaga toko Meng di sebelah memutar matanya. Api ketidaktahuan berkobar di dadanya. Dia berharap dia bisa bergegas dan memukul Yang Ke. Begitu keras, sehingga ibunya bahkan tidak mengenalinya. Itu sangat buruk. Bajingan itu sungguh tidak tahu malu. Berani menindas murid saya yang penurut, pendiam, menawan, dan cantik seperti ini. Sehingga saya sangat marah. Diam-diam, Meng Wuyang mengutuk dalam hatinya.
Adik laki-laki, apakah ada bercanda? Xianningsang bertanya dengan lembut, tapi terlihat jelas bahwa pipinya yang berkerudung menjadi pucat. Sambil menatap Xianningsang, mata Yang Ke melembut. Nampaknya segala kepenatan dan kerja keras selama periode ini telah terhapuskan. Kakak perempuan senior yang masih muda menjadi tidak nyaman lagi dan tidak mau repot-repot melontarkan tuduhan. Dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Adik laki-laki, Anda tidak menyukai kakak perempuan, Lan?" Yang Ke merutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata, "Bukannya saya tidak menyukainya, hanya saja saya berusaha menghindari kontak dengannya." "Hah? Menurut saya kakak senior Lan sepertinya peduli pada Anda. Dia baru saja datang kepada saya dan membicarakan banyak topik tentang Anda." "Itulah sebabnya." Yang Ke tersenyum sedikit. "Begini, jika saya bukan keturunan keluarga Yang, tetapi masih menjadi murid Pavilion Lingxiu, maukah dia mengubah sikapnya terhadap saya? Bagaimana menurut kakak perempuan?" Tidak peduli apa yang terjadi pada Anda tetaplah adik laki-laki saya. Saya tahu Anda tidak akan melakukannya, tetapi orang lain akan melakukannya. Kakak senior Lan, kita seperti ini. Sekarang dia peduli pada saya dan saya khawatir. Sebagian besar alasannya adalah karena identitas saya. Jika suatu hari nanti saya tidak lagi menjadi anggota keluarga Yang, mungkin dia pendapatnya akan berubah lagi. Tentu saja ini hanya pendapat pribadi saya dan tidak bisa akurat. Tapi menurut saya, kita harus sesedikit mungkin berhubungan dengannya. Saya tidak bisa mengatakan itu dia salah. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda terlalu baik. Adik perempuan senior, tidak ada cara untuk membandingkan dengan orang lain. Yang Ke menggelengkan kepalanya sedikit untuk menjelaskan, sementara Xianningsang sepertinya mengerti. Tapi Yang Ke tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa meskipun kakak perempuan senior ini lucu dan naif, dia bukannya tidak berpengalaman dalam urusan dunia. Dia memiliki hati yang baik dan tidak akan menganggap orang terlalu jelek. "Ngomong-ngomong, di mana ramuan saya?" Yang Ke bertanya. "Ada di tempat tidur, saya akan memberikannya pada Anda." Xianningsang melompat dari pangkuan Yang Ke, kemudian berjalan ke tempat tidur, mengeluarkan bungkusan dan meletakkannya di depan Yang Ke. Membuka kotak, 6 botol ramuan muncul di depan mata Yang Ke. "Ada 3 botol bagi Anda untuk mengolah energi sejati Anda, yaitu ramuan atribut Yang, dan ada 3 botol bagi Anda untuk mengembangkan kekuatan spiritual Anda." Xianningsang berkata dengan sedikit penyesalan. "Saya kekurangan waktu, jadi saya hanya bisa memperbaiki ini." "Cukup?" Yang Ke sangat puas. Ramuan ini semuanya tingkat Suan tingkat rendah. Seperti pil Hun Yuan, ramuan yang seharusnya merupakan pil tingkat surga kelas atas. Tapi semuanya ditingkatkan ke tingkat Suan setelah disempurnakan oleh Xianningsang. Cairan spiritual 10.000 obat tidak hanya dapat membersihkan sumsum, tetapi menambah setetes selama proses pemurnian ramuan. Juga dapat meningkatkan kualitas ramuan tersebut. Ditambah dengan formasi spiritual yang diperoleh dari formula pemurnian ramuan. Pemurnian Xianningsang terhadap ini bisa dikatakan sangat mudah. Jika bukan karena bantuan cairan spiritual 10.000 obat dan formasi spiritual, Xianningsang tidak akan mampu mencapai level ini dalam waktu setengah bulan. Pada levelnya saat ini, Yang Ke tidak memiliki banyak bahan tingkat Suan untuk dia gunakan. "Jangan melelahkan diri Anda." Yang Ke memandangnya dengan sedikit kesusahan. "Saya tidak lelah. Selama periode pemurnian alkimia ini, kekuatan saya juga terus meningkat, dan saya akan segera mencapai alam gerakan abadi tingkat kedua. Saya hanya berharap saya dapat memurnikan banyak sekali ramuan, sehingga saya dapat tumbuh dengan cepat. Dan tidak hanya dapat membantu Anda, juga dapat membantu Tuan di masa depan." Xianningsang sedikit senang. Jelas alkimia adalah kultivasi kakak perempuannya, dan tubuh suci roh pengobatan memang istimewa.
Jadi Yang Ke diam-diam menghela nafas. Setelah percakapan lain dengan Xian Ningxiang, dia mulai berlatih. Seperti sebelumnya, dia pertama kali menyerap khasiat 3 botol ramuan atribut Yang, mengubahnya menjadi cairan Yang, dan melunakkan esensi sejatinya. Kemudian, gunakan 3 botol pil misterius untuk mengeksplorasi rahasia-rahasia alkimia yang sebenarnya. Melalui kerusakan dan perbaikan. Serangkaian metode yang diajarkan oleh penjaga toko Meng yang berspesialisasi dalam menumbuhkan kekuatan kesadaran spiritual juga telah berhasil selama periode ini. Dengan bantuan rangkaian metode ini, Yang Ke merasa bahwa pemulihan kekuatan spiritualnya memang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Saat Yang Ke sedang berlatih, Xian Ningxiang akan duduk di samping dengan patuh, beristirahat dan memulihkan kekuatannya atau tidur di tempat tidur untuk beristirahat. Pemandangan seperti itu mengingatkan Yang Ke akan gua tempat dia berada, di bawah aliran Kunlong, dan dia merasa sedang bernostalgia. 2 hari kemudian, Xian Ningxiang pergi ke ruang alkimia untuk memurnikan ramuan lagi, dan Yang Ke tiba-tiba merasa kesepian. Namun seiring berjalannya waktu, Yang Ke dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya meningkat selangkah demi selangkah, dan dia hanya tinggal sedikit lagi untuk mencapai hambatan di alam Yuan sejati tingkat ke-9. Dengan alam kenaikan abadi yang terlihat, Yang Ke merasa sedikit, karena selama Anda mencapai alam kenaikan abadi, Anda tidak perlu khawatir tentang pengawasan dan pengintaian dari 8 master kenaikan abadi di kota perang. Saat fajar sebelum kegelapan, semuanya sunyi, dan Yang Ke berusaha keras untuk mengorek rahasia-rahasia alkimia yang sebenarnya. Tiba-tiba perasaan aneh datang. Di kamar, Yang Ke membuka matanya, sedikit mengernyit, dan kesadarannya seperti air pasang bergegas ke arahnya di infusi eksternal. Pada saat yang sama, Yang Ke dengan jelas merasakan bahwa itu dari kamar Meng Wuya di sebelahnya. Ada juga kesadaran yang samar-samar. Dibandingkan dengan miliknya, kesadaran Meng Wuya hampir tidak berguna. Untuk menggambarkannya, masih tidak dapat disangkal bahwa dia adalah tirani. Sekarang kedua pancaran kesadaran itu mengelilingi seluruh mansion, dan dalam sekejap mereka mengunci di sudut itu secara bersamaan. Mencari kematian. Yang Ke mendengus dingin. Semua kekuatan kesadaran spiritualnya terkondensasi menjadi satu titik, dan keterampilan jiwa dewa misterius meledak. Dengan cepat, kilatan cairan ungu melintas di alam yang gelap, dan dengan teriakan terkejut, sesosok tubuh kurus dan kabur tiba-tiba muncul di sana. Siapa itu? Orang kuat yang bertanggung jawab menjaga di sana segera menyadarinya, dan teriakan kaget menyebar ke seluruh rumah Yang Ke. Saat berikutnya, dengan pakaian mereka, banyak sekali sosok yang terbang menuju sisi ini. Kemudian sosok kurus dan berbulu halus itu memasang ekspresi kaget dan tidak percaya di wajahnya, seolah-olah dia tidak menyangka akan diperhatikan. Tanpa berani ragu, lingkaran garis seperti air tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan saat air beriak, seluruh sosoknya perlahan-lahan menjadi kabur. Tepat ketika sosoknya akan menghilang, sesosok hantu mendekat terlebih dahulu, dan 2 belati yang bersinar dengan cahaya dingin menari-nari. Dengan pukulan mematikan dalam jarak beberapa kaki dari tempatnya berada. Segera erangan teredam terdengar dan tubuh sosok itu meledak. Yin Jiu menyipitkan matanya dan segera mundur. Ketika dia melihat lagi, tidak ada jejak orang di depannya, hanya awan kabut air yang menyebar ke segala arah. 100 kaki jauhnya, cahaya pelangi menghilang dengan cepat sehingga Yin Jiu tidak bisa menahan ekspresi ngeri. Kecepatan ini. Segera, sosok yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tanah. Yang Ke melangkah mendekat, menatap darah di tanah, melihat ke arah di mana penyusup melarikan diri, dan tidak bisa menahan untuk tidak mendengus. Ada apa ini? Pintu ruang alkimia tiba-tiba terbuka, dan Qingze bergegas keluar dengan wajah yang tidak tenang. Ketika dia melihat Yang Ke di sini, dia dengan cepat menahan diri dan sedikit mengernyit, karena dia juga melihat ada sesuatu yang tidak beres. Seseorang telah menyelinap masuk. Apakah ada yang salah dengan murid-murid Lembah Yowang?
Yang bertanya dengan cepat. Tidak. Kinsey menggelengkan kepalanya. Segera kesadaran Yangke dilepaskan dan ditarik kembali, dan dia merasa lega karena tidak ada korban jiwa di antara para murid di Lembah Yowang, dan Xianyishan juga aman. Tapi ruang alkimia adalah lokasi yang dijaga paling ketat di seluruh mansion, dan bisa diserang sedemikian rupa. Memikirkan hal ini, wajah Yangke mau tidak mau menjadi dingin. Periksa, lihat apakah ada yang hilang di rumah. Wajah Yangke seperti malam sebelum badai, begitu suram hingga membuat orang berdebar-debar. Mendengar itu, orang-orang yang datang dengan cepat berpencar, dan setelah beberapa saat, semua orang kembali dan merangkum situasinya kepada Qiu Yimeng. Tidak ada kerugian. Wajah Qiu Yimeng tampak sedikit jelek. Meskipun berita bahwa tidak ada kerugian sangat menggembirakan, cara orang tersebut masuk patut dikhawatirkan. Bahkan kemungkinan pengkhianat tidak dikesampingkan. Tetapi kemungkinan ini sangat rendah. Setidaknya dilihat dari wajah Yangke, dia tidak curiga ada seseorang di dalam yang melakukan sesuatu. Dengan cara ini, sosok itu hanya mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menyelinap ke sekitar ruang alkimia. Memikirkan hal ini, Qiu Yimeng sedikit berubah. Bagaimanapun ada banyak orang kuat berkumpul di rumah Yangke sekarang. Termasuk banyak master dari alam kenaikan abadi tingkat ke-8 dan pertahanan ruang alkimia adalah prioritas utama. Tetapi orang itu masih bisa menyelinap. Jadi seberapa kuat orang itu? Tapi karena dia berhasil menyusup, kenapa jejaknya tidak ditemukan lagi? Qiu Yimeng sedikit bingung. Yingqiu, pernahkah Anda melihat seperti apa orang itu? Yangke bertanya dengan cemberut. Suara Yingqiu datang dari kegelapan. Tidak, bawahan bahkan tidak tahu apakah dia laki-laki atau perempuan, atau berapa tingkat kultivasinya. Semua orang tidak bisa menahan rasa ngeri. Dalam hal pembunuhan terselubung, Yingqiu adalah ahli di antara para ahli. Bahkan setelah dia bertukar jurus dengan lawan, dia tidak mendapatkan informasi apapun. Jadi orang ini benar-benar misterius. Tetapi menurut bawahan saya, tingkat kultivasi sebenarnya orang ini seharusnya tidak terlalu tinggi. Jika tidak, dia tidak mungkin mampu menahan salah satu pembunuhan. 9 bayangan saya. Yingqiu beralasan dengan suara yang dalam, karena meskipun sosok itu berhasil melarikan diri, dia masih terluka dan darah di tanah berasal dari dirinya. Yangke mengangguk ringan, merenung sejenak, kemudian berkata, lalu dia menggunakan kekuatan harta rahasia atau dia berlatih teknik khusus. Jadi orang ini sangat menarik. Siapa yang merekrut master seperti itu? Jika dia dan penjaga toko Meng tidak waspada kali ini, saya khawatir orang itu akan berhasil. Karena dia menyelinap di sekitar ruang alkimia. Jadi niat jelas, dia pasti ingin menyakiti para alkemis di Lembah Yowang. Jika sesuatu terjadi pada orang-orang seperti Lembah Yowang di rumah Yangke, mereka akan mendapat masalah besar. Saudara muda Yang, jika tidak ada lagi yang bisa dilakukan, saya akan kembali dan membuat alkimia dulu. Wajah Kinsey tenang dan dia tampaknya tidak memiliki kegembiraan sama sekali karena selamat dari bencana, apalagi rasa takut. Meskipun hampir berada dalam situasi putus asa. Iya. Yangke sedikit mengangguk. Setelah Kinsey pergi, Yangke berteriak dengan dingin. Xiaosun! Bawahan ada di sini. Seorang pria dari alam kenaikan abadi tingkat 8 yang bertubuh pendek dan seluruh kepalanya lebih pendek dari yang lain berjalan keluar dari kerumunan. Dan dia adalah prajurit darah keluarga yang mengambil inisiatif untuk membelot ke Yangke. Setelah saudara ke-8 Yang Kuan tersingkir, meskipun dia terluka parah, tetapi di bawah perawatan Yangke, dia pulih hanya dalam 1 atau 2 hari. Mulai sekarang, Anda akan selalu ditempatkan di ruang alkimia. Xiaosun tertawa jahat. Jangan khawatir, Tuan Muda, selama saya masih hidup, tidak ada yang bisa mendekati ruang alkimia. Yangke mengangguk sedikit. Matanya dalam melihat ke arah di mana tuan misterius itu melarikan diri, dan dia tidak bisa menahan cibiran.
Tampaknya orang-orang di lembah Yowang cukup takut kepada beberapa saudara laki-lakinya. Jika tidak, mereka tidak akan bisa mengirim orang untuk berurusan dengan orang-orang di lembah Yowang. Tapi siapa bawahan orang ini? Dia terlalu berani. Segera seberkas cahaya bersinar di timur dan hari sudah hampir fajar. Setelah kejadian seperti itu, tidak ada yang merasa nyaman. Jadi Qiu Yimeng segera mengerahkan kembali pertahanan seluruh rumah dan sibuk dengan segalanya. Yang Ke berdiri di sana, melihat jejak darah di tanah dan mengingat pemandangan yang baru saja dimata-matai oleh kesadaran spiritualnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya perlahan. Dia tidak mengetahui tingkat kultivasi orang tersebut. Itu dan dia tidak tahu apakah dia laki-laki atau perempuan. Teknik atau harta rahasia yang diandalkan oleh Master Misterius ini memang terbilang ajaib. Pada saat ini, ada deru langkah kaki di luar dan Yang Ke berbalik dan melihat ke belakang, hanya untuk melihat seorang prajurit dari aula Qiu Yutang dari keluarga Qiu berjalan dengan tergesa-gesa. Ketika dia berada di depan Yang Ke, dia mengepakkan tinjunya dan berkata, "Tuan Muda Ke, ada seseorang dari keluarga Yang." "Apakah ada seseorang dari keluarga Yang?" Yang Ke tampak galak. "Saya telah tiba di aula utama memegang perintah tetua keluarga Yang, mengatakan bahwa saya ingin meminta Tuan Kai untuk keluar dan ingin mengatakan sesuatu." "Jadi begitu?" jawab Yang Ke. Setelah mengusir pria itu, mengerutkan kening dan berpikir sejenak, Yang Ke tiba-tiba berkata dengan keras, "Semuanya, harap bersiapkan diri Anda terlebih dahulu. Mungkin ada yang harus kalian lakukan hari ini." Akhirnya terjadi sesuatu. Setelah berada di sini berhari-hari, yang harus saya lakukan hanyalah berlatih dan berlatih. Itu hampir membuat saya mati lemas. "Yang Ke, apapun yang akan Anda lakukan kali ini, Anda harus membawa kami bersama Anda." Sekelompok pemuda dan pemudi bersiap-siap dan bersemangat. Takut dunia tidak akan berada dalam kekacauan. "Lagi pula, saya belum tahu detailnya. Pokoknya kalian harus mempersiapkan diri dulu." Yang Ke tersenyum sedikit, berbalik dan berjalan ke arah aula utama. Qiu Yimeng buru-buru mengikuti dan bertanya dengan curiga, "Bagaimana Anda tahu akan ada pergerakan?" Yang Ke terkekeh. "Jika saya tidak salah, keluarga seharusnya ingin mempercepat kemajuan pertempuran untuk memenangkan warisan. Sejak saudara ke-8 saya tersingkir, kami berenam yang tersisa berdiri diam untuk mengembangkan diri. Itu sudah hampir sebulan, jadi seharusnya sudah waktunya, karena tidak baik terus seperti ini." "Bisakah keluarga Anda memerintahkan Anda untuk mengambil inisiatif?" tanya Qiu Yimeng. "Tidak mungkin menggunakan metode yang tercela, pasti ada cara lain." Yang Ke mengerutkan kening. Dia sendiri menebak apa yang akan dilakukan keluarga secara spesifik. Dia tidak tahu dan dia hanya akan tahu ketika dia melihat orang itu datang. Tapi saat dia berbicara, Yang Ke sudah sampai di aula utama. Di aula ada seorang pria berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung. Setelah meliriknya, Yang Ke tampak terkejut dan buru-buru menyapanya. "Ayah!" Yang Yingfeng berbalik dan melihat putranya berjalan ke arahnya. Dia tidak bisa menahan senyum dan mengangguk dengan lembut. Qiu Yimeng juga berperilaku cukup baik. Dia membungkuk pada Yang Yingfeng dan berkata dengan lembut, "Qiu Yimeng dari keluarga Qiu telah bertemu Tuan Yang keempat." Yang Yingfeng memandang Qiu Yimeng dengan penuh arti dan berkata sambil tersenyum, "Nona Qiu, sama-sama. Jika Anda membantu KR, kita akan menjadi sebuah keluarga." Setelah jeda, dia menambahkan, "Dengan Anda di sisi KR, saya akan membuat Anda menderita." "Apa yang Paman bicarakan? Keponakan Anda datang untuk membantu Yang Ke secara sukarela, dan saya tidak menderita." Mendengar itu, Yang Yingfeng terlihat bahagia dan berkata sambil tersenyum, "KR masih muda. Jika dia menyinggung keponakan tertua, Anda harus lebih toleran. Jika Anda dianiaya dengan cara apapun di sini, beritahu saya secara langsung dan saya akan menanganinya." "Terima kasih, Paman."
Qiu Yimeng tersenyum manis. Mulai sekarang, paman keempat akan mendukung keponakan Anda. Saat dia mengatakan itu, matanya yang indah berkaca-kaca dan dia menatap Yang Ke dengan menantang. Jika Anda berani menggertak saya lagi, saya akan memaksang postur mengeluh pada paman saya. Ketika Yang Ke mendengar bahwa lelaki tua dan wanita muda ini secara tidak sengaja mengubah nama mereka satu sama lain selama percakapan, wajah Yang Ke menjadi gelap dan dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Ayah, mengapa Anda ada di sini? Membawa perintah keluarga. Ketika berbicara tentang bisnis, Yang Yingfeng tampak serius, mengangkat perintah tua keluarga yang di tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam. 2 jam kemudian, sekelompok harta rahasia akan muncul di Danau Pojing 50 mil di sebelah timur kota perang. Siapapun yang ingin merebutnya harus segera pergi. Mata Yang Ke langsung berbinar saat mendengar ini, dan dia sangat tersentuh. Bahkan mata indah Qiu Yimeng juga bersinar. Meskipun kekuatan paling mendasar dari seorang pejuang adalah budidaya mereka sendiri, tetapi selain itu mereka juga dapat mengandalkan kekuatan luar. Dan hanya ada 3 jenis kekuatan eksternal. Satu adalah ramuan, yang kedua adalah harta rahasia, dan yang lainnya adalah metode rahasia untuk meningkatkan efektivitas tempur. Dan Yang Ke tidak perlu lagi terlalu memikirkan obat mujarab. Dengan Xian Ningshan dan sekelompok orang dari lembah Yowang, Yang Ke lebih unggul dari siapapun dalam penyediaan obat mujarab. Teknik rahasia hanya dapat ditemukan, tetapi tidak dapat dicari, dan yang dipedulikan Yang Ke sekarang adalah harta rahasianya. Karena jika seorang pejuang memiliki harta rahasia bermutu tinggi, dia juga dapat meningkatkan efektivitas tempurnya. Dan sebagai perbandingan, peningkatan yang dihasilkan oleh harta rahasia lebih langsung, lebih efektif, dan sederhana. Dan inilah kelemahan rumah Yang Ke saat ini. Semua harta rahasia yang digunakan oleh kekuatan utama dan prajurit di rumah semuanya membawa sendiri. Setiap orang dapat memiliki paling banyak 1 atau 2. Jika ada lebih banyak harta rahasia, maka kekuatan rumah besar Yang Ke akan langsung ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Jadi Yang Ke dan Qiu Yimeng saling memandang dan bisa melihat gerakan di hati masing-masing. Saya sudah menyampaikan perintahnya, itu adalah pilihan anak muda Anda untuk pergi atau tidak. Yang Yingfeng tersenyum tipis. Kenapa saya tidak pergi? Yang Ke mengangkat alisnya. Harta rahasia ini disumbangkan oleh keluarga, kan? Tidak hanya keluarga Yang, tetapi 8 keluarga di Zhonggu juga memiliki bagian. Namun keluarga Yang kami yang memimpin dan 7 keluarga lainnya bersedia melakukannya. Ada berapa potong? 1000 keping. Yang Yingfeng mengangkat 1 jari. Yang Ke dan Qiu Yimeng berstatus tinggi dan berpengalaman sehingga mereka merasa sesak nafas. Sekarang ada 1000 harta rahasia dan jumlah orang yang berkumpul di mansion sekarang paling banyak hanya 300. Jika Anda bisa mendapatkan semua harta rahasia ini di tangan Anda, itu berarti setiap orang bisa mendapatkan 3 atau 4 harta rahasia. Tapi ini jelas merupakan ide yang tidak realistis. 80% diantaranya adalah harta rahasia tingkat bumi, dan dari 20% sisanya, sebagian besar adalah harta rahasia tingkat surga. Di antara mereka, ada juga beberapa harta rahasia tingkat misterius. Kalau begitu, saya akan mengambilnya. Yang Ke tertawa. Bagaimanapun, harta rahasia tingkat misterius dapat memainkan peran besar. Jika Anda tidak mengambilnya, Anda hanya akan memberi keuntungan kepada orang lain. Namun ada ribuan harta rahasia sekaligus. Fondasi 8 keluarga Zhongdu sungguh luar biasa. Meski sebagian besar harta rahasia tidak bermutu tinggi, jumlahnya sungguh menakutkan. Paman, apakah ada informasi lain yang bisa digunakan? Qiu Yimeng bertanya sambil tersenyum. Jelas ingin mengetahui lebih banyak informasi untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya, bagaimana harta rahasia ini akan muncul dan di mana tepatnya harta karun itu akan muncul.
Jika informasi ini diketahui, maka akan sangat bermanfaat. Tidak perlu bertanya, karena keluarga bisa mempercayai ayah saya untuk menyampaikan instruksi kepada kita. Jelas dia hanya akan memberitahunya informasi yang bisa diungkapkan. Yang Ke melambaikan tangannya. Yang Yingfeng melirik putranya dan diam-diam mengangguk. Iya, yang saya tahu adalah semua informasi yang tidak berbahaya, dan itu sama untuk semua orang. Kalian anak muda memiliki titik awal yang sama. Berapa banyak yang dapat Anda peroleh pada akhirnya, tergantung pada masing-masing dari kemampuan kalian. Hanya bertanya dengan santai. Yu Yimin tidak menganggapnya serius. Dia berpura-pura pintar di depan Yang Yingfeng, tapi dia tidak tahu apa tujuannya. Kalau begitu, saatnya bersiap-siap. Wajah Yang Ke dipenuhi dengan sentuhan elegan. Api berkobar menyala di matanya dan dia terkekeh. Ayah, jika tidak ada pekerjaan, silakan tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Yang Ke tiba-tiba menoleh ke Yang Yingfeng dan berkata. Yang Yingfeng menggelengkan kepalanya. Ibu Anda terus memikirkan Anda dan saya harus kembali dan melaporkan situasinya kepadanya sesegera mungkin. Ayah, Anda bisa melakukannya sendiri. Ya, ayah akan pergi. Yang Yingfeng melambaikan tangannya. Setelah berita bahwa 1000 harta rahasia yang akan muncul segera menyebar, dan seluruh kota pertempuran terguncang dalam sekejap. Jadi keenam tuan muda semuanya bertindak cepat dan siap berangkat. Mereka yang merencanakan sesuatu yang baik, bahkan membentuk kelompok dan bergegas ke Danau Pocing, 50 mil jauhnya, untuk menyaksikan kegembiraan tersebut. Di rumah Yang Ke juga menggosok dahinya dan melihat sekelompok sekutu yang berisik di depannya. Kecuali 5 anggota alam kenaikan abadi dari keluarga Dawanmo, yang diam dan tidak mengatakan apa-apa. Semua orang menyatakan bahwa mereka ingin Yang Ke memimpin pasukan pergi untuk bergabung dalam pertempuran. Meskipun 5 anggota alam kenaikan abadi dari keluarga Duanmu tetap diam, ada semangat juang yang berkobar menyala di mata semua orang. Setelah terjadi perdebatan tanpa akhir dan kekacauan di rumah Yang Ke, Yu Yimin juga tidak tahu harus berbuat apa. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah teman Yang Ke. Berbeda dengan rumah tuan muda lainnya, mereka yang pergi membantu adalah bawahan tuan muda. Jadi dia tidak bisa memberi perintah dengan santai. Saya tidak peduli, saya pasti akan pergi kali ini. Bagaimanapun hal sebesar ini bisa terjadi tanpa saya. Wu Xincheng berkata, seolah-olah jika Yang Ke tidak membawanya, dia akan pergi sendiri. Bahkan Yu Yimin juga ingin membuka mulutnya bahwa dia ingin pergi juga. Tapi sekarang Yang Ke berada dalam dilema. Sebagai tokoh terpenting kedua dimensi, wajar jika dia tidak bisa menggunakan urusan publik untuk keuntungan pribadi. Jadi dia hanya bisa menunggu sampai Yang Ke berbicara. Tapi melihat sekutu yang antusias ini, Yang Ke tersenyum pahit. Mereka ingin pergi bukan karena bosan atau karena tertarik dengan ribuan harta rahasia, tetapi karena Yang Ke telah memberi mereka pil untuk budidaya selama periode ini. Jadi tetapi mereka tidak melakukan apapun. Karena sebelumnya, semua orang merasa sedikit menyesal, hingga akhirnya menantikan kesempatan untuk berkontribusi. Jadi siapa yang mau menyerah? Ayo kita lakukan undian. Yang Ke membuat keputusan akhir, meminta mereka untuk tidak terus berdebat di sini tanpa hasil. Jadi dia hanya bisa menggunakan metode paling sederhana ini. Mendengar itu, suara-suara berisik itu tiba-tiba menjadi tenang, dan semua orang memandang Yang Ke. Jelas mereka tidak menyangka bahwa Yang Ke akan memutuskan masalah ini dengan cara yang kekanak-kanakan. Tapi sepertinya tidak ada yang salah dengan itu. Tidak apa-apa, siapapun yang tinggal dan siapa yang akan memiliki takdirnya sendiri. Han Xiaoqi tersenyum sedikit dan menjadi orang pertama yang setuju. Kalau begitu, ayo diundi. Dong Qinghan juga mengangguk. Saya tidak keberatan, Tuan. Wu Xincheng terkekeh untuk menunjukkan keadilan.
Yang Ke mengaturnya sendiri sehingga hasilnya segera keluar. Di antara 11 keluarga yang membantu, keluarga Huo, keluarga Duanmu, keluarga Dong, dan istana Wanhua, gerbang Yingyue dan kota Tianyuan mengikuti Yang Ke, dan sisanya menjaga Mensem untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Apakah Anda tidak keberatan? Yang Ke melihat sekeliling. Oke, saya akan tinggal dan menjaga rumah. Yuyime merucutkan bibirnya dan tersenyum. Kalau begitu, ayo pergi. Yang Ke tampak tegas dan melambaikan tangannya dan memimpin. Kemudian 6 kekuatan segera mengikuti. Di antara 6 kekuatan ini, kecuali keluarga Huo yang hanya memiliki 2 batas kenaikan abadi tingkat kelima. Masing-masing keluarga lainnya memiliki setidaknya 5 master batas kenaikan abadi. Di antaranya ada 4 master batas kenaikan abadi tingkat 8. Meskipun level-level lainnya tidak terdistribusi secara merata, namun tidak ada satupun yang terlalu lemah. Sekarang sebanyak hampir 30 master alam gerakan abadi yang dikirim, dan lebih dari 100 prajurit alam Yuan sejati juga dikirim, hingga pemandangannya sangat spektakuler. Pada saat yang sama, ada sebuah penginapan 1 mil di luar rumah Yang Ke. Saat ini di lobi penginapan, seorang pria dan 2 wanita sedang makan. Mereka bertiga masih sangat muda dan bahkan ada sepasang anak kembar di antara mereka. Si kembar mengenakan gaun biru muda, anggun dan halus dengan penampilan menawan. Pinggang anggun, dada menjulang dan kulit putih. Mereka duduk di sana sehingga sering menarik perhatian orang yang lewat dan tamu di penginapan. Bagaimanapun, wanita cantik jarang ditemukan dan kecantikan kembar bahkan lebih langka lagi. Di antara saudara kembar, yang satu memiliki ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya, sementara yang lainnya memiliki ekspresi tenang, tetapi masih ada sedikit ketidakpuasan dan kebencian di antara alisnya. Dan lelaki itu tersenyum pahit dan sambil menghela nafas dan minum anggur. Kemudian dia berkata, "Kak, kita sudah berada di sini lebih dari sebulan. Apakah Anda ingin masuk?" Salah satu saudari juga mengangguk dan berkata, "Iya saudari, tidak masalah bagi kita untuk selalu tinggal di penginapan. Tapi karena kita di sini, mengapa kita tidak mencarinya?" "Mengapa Anda mencarinya?" Orang lain berkata dengan marah, "Kita tidak mencari dia. Kita baru saja keluar untuk bersenang-senang." Pria itu mengambil alih kata-kata, "Hanya saja kota perang sangat kacau saat ini. Kalian berdua saudara tinggal di sini. Jika Anda menunjukkan wajah Anda akan menjadi sasaran cepat atau nanti. Apakah Anda tidak menyadarinya bahwa ada lebih banyak orang yang mengamati Anda akhir-akhir ini? Kalau begitu, Anda tidak akan pergi." Wanita menawan itu mendengus dingin. "Jika Anda ingin pergi, Anda bisa pergi sendiri. Dalam kasus terburuk, saya akan bersembunyi di kamar dan tidak pernah keluar." Pria itu menggelengkan kepalanya sedikit. Bukankah dia hanya menyembunyikan identitas aslinya? Selain itu, ini bukanlah keinginan aslinya. Anak-anak keluarga yang jauh dari rumah dan tidak mau membicarakan identitas kepada orang lain. Jadi mengapa Anda begitu peduli? Wanita itu mencibir, mulutnya yang merah cerah tidak bisa berkata-kata. Saat dia sedang berbicara, sejumlah besar orang tiba-tiba bergegas keluar dari rumah Yang Ke. Pemimpinnya adalah Yang Ke. Lebih dari 100 orang melompat ke udara dan terbang ke timur. Melihat sosok pria itu, mata indah kedua wanita itu sedikit berbinar, kemudian menjadi gelap kembali. Ada sesuatu yang terjadi. Pria itu tampak galak, karena Yang Ke tiba-tiba membawa begitu banyak orang keluar. Jelas dia memiliki sesuatu yang besar untuk dilakukan. Dia menoleh untuk melihat kedua saudara perempuan itu dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya ingin mengikuti dan melihat. Terserah kalian mau ikut atau tidak." "Kakak, saya mau pergi." Salah satu dari mereka berkata dengan cepat, "Apa yang Anda lakukan akan terlambat jika Anda tidak mengikuti saya. Ayo pergi." Pria itu mau tidak mau bergegas keluar.
Melihat itu, kedua saudara perempuan itu saling memandang, namun tidak lagi ragu-ragu. Kemudian mereka berdua segera mengikuti. Setelah mereka meninggalkan kota pertempuran, sekelompok pasukan keluar dari sisi Yangke. Kedua belah pihak saling memandang dan tiba-tiba menjadi tegang, karena sisi kelompok lainnya mereka berasal dari Yangzhou. Meskipun sebulan yang lalu bantuan Yangke melampaui Yangzhou dalam waktu singkat, tetapi sering berjalannya waktu, Yangzhou mengumpulkan lebih banyak bantuan, sehingga orang-orang yang dibawanya kali ini tidak lebih baik dari Yangzhou. Karena ada banyak orang kuat di antara mereka, sekarang jarak antara kedua sisi kurang dari 30 kaki, dan mereka maju bersama, tapi tidak seorang pun ingin tertinggal. Saudara ke-9, langkah yang bagus. Yangzhou tiba-tiba terkekeh. Tidak heran saudara ketiga direnggut oleh Anda. Kakak kedua, terima kasih. Yangke juga sedikit tersenyum. Kakak kedua, Anda mungkin tidak akan membiarkan Anda pergi kali ini, kata Yangzhou sambil terkekeh. Saya selalu bersama Anda. Jika saudara kedua ingin bertarung, saya bisa bermain dengan Anda sekarang. Mendengar apa yang dikatakan Yangke, senyuman si wajah Yangzhou sedikit membeku, karena aura mengintimidasi Yangke membuatnya sedikit tidak nyaman. Dia tertegun sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, urusan bisnis, mari bersaing sebagai saya jika ada peluang. Itu benar. Yangke tidak terus memprovokasi. Saat kedua kakak beradik itu sedang berbincang, suara angin tiba-tiba menerpa dari belakang, dan segera sesosok tubuh melewati kerumunan dan berlari ke depan seperti kilat. Sehingga baik Yangke dan Yangzhou tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat galak, menatap punggung pria itu dengan mata menyipit. Liu Qing? Wu Xincheng berseru dan menggetakkan gigi. Orang ini sangat sombong. Suara itu marah, tapi dia juga sedikit tidak berdaya. Tidak punya pilihan karena selain membandingkannya dengan Wu Xincheng, jelas Liu Qing memang lebih baik. Namun dia melewati langsung kepala kedua kelompok tuan muda dan berlari menjauh tanpa menoleh ke belakang, sehingga dia jelas mengandalkan kemampuan superiornya, sehingga dia tidak memperhatikan semua orang. Mendengar seruan Wu Xincheng, mata Yangke mau tidak mau berbinar, karena dia selalu mendengar nama Liu Qing, tapi belum pernah melihatnya secara langsung. Setelah pertempuran memperebutkan warisan dimulai, dia juga mengetahui bahwa Liu Qing telah mengawasi kota pertempuran dan tidak berlindung pada anak-anak keluarga Yang, sehingga dia tidak mendapat masalah dengan anak-anak keluarga Yang manapun. Namun menurutnya, tidak ada seorang pun yang layak menerima jasanya. Jadi ternyata orang tersebut adalah Liu Qing. Benar saja dia punya harga diri. Yangke berkata perlahan. Yangzhou tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Saudara ke-9, ini adalah panggung keluarga yang saya. Bagaimana saya bisa membiarkan orang lain mencuri perhatian? Yangke mengerti dan tersenyum. Itulah yang saya maksud. Sekarang senyuman di wajah mereka memudar dan mereka meningkatkan kecepatannya hampir secara bersamaan, sehingga mereka seperti bintang jatuh dari langit, yang membuat tidak peduli siapa mereka di antara kedua kelompok orang di belakang mereka. Mereka pasti terkejut. Sekarang Yangzhou telah mencapai alam gerakan abadi tingkat pertama beberapa hari yang lalu. Meskipun budidayanya belum terkonsolidasi, dia akhirnya mencapai titik balik gerakan abadi. Meskipun itu hanya alam kenaikan abadi tingkat pertama, tapi dia benar-benar bisa meledak dengan kecepatan seperti itu. Bahkan lebih cepat dari Liu Qing yang pergi sebelumnya. Tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah Yangke. Dia yang hanya berada di alam Juan sejati tingkat 8, tapi kecepatannya tidak lebih lambat dari Yangzhou. Dengan gerakannya, dia dapat dikatakan mengendarai angin tanpa kesulitan apapun. Keturunan langsung dari keluarga yang memang monster. Semua orang menggelengkan kepala secara diam-diam. Selama keduanya melaju dengan sangat cepat, Yangzhou melihat ke samping dan dia juga kagum dengan Yangke
karena dia mampu mencapai kecepatannya saat ini. Jika seseorang menggunakan teknik rahasia, itu juga menghabiskan banyak energi nyata. Dengan kata lain, kecepatannya saat ini tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Paling-paling dia hanya bisa mempertahankannya selama 1 batang dupa sebelum dia harus berhenti dan istirahat. Jika tidak, kekuatan punggung tidak akan cukup dan hanya akan berjalan semakin lambat. Hanya saja, Yangke sepertinya tidak seperti ini. Dia tidak menggunakan teknik rahasia atau penggunaan jejak harta rahasia apapun. Jadi kecepatannya sepertinya adalah miliknya sendiri dan dia hanya perlu mengaktifkan energi sejatinya untuk mencapainya. Untuk sesaat, Yang Zhou merasa tidak yakin dan dengan cepat meningkatkan kecepatannya ke level lain. Begitu dia menarik separuh tubuhnya, Yangke sudah menyusul dan berkata dengan wajah tenang, "Kakak kedua, ini sangat melelahkan." Yang Zhou tidak bisa menahan senyum pahit. Pertama, menyusul Liu Qing. Yangke menyeringai dan berkata dengan sangat tinggi, "Saya akan menjaga pusat perhatian keluarga Yang. Kakak kedua, jika Anda tidak bisa melakukannya, istirahatlah." Begitu dia selesai berbicara, Yang Zhou tiba-tiba merasakan gelombang panas yang luar biasa datang dari samping. Kemudian seluruh tubuh Yangke tampak berubah menjadi bola api, menyala dengan sangat membara. Dia bergegas keluar dari kejauhan dengan sapuan ke tanah dan langsung menggambar lebih dekat dengan Liu Qing di depannya. Sehingga jarak di antara mereka berdua menyebabkan angin kencang menusuk wajah Yang Zhou seperti pisau, yang membuat mata Yang Zhou menyipit dan dia berteriak pelan, "Saya saudara kedua, bagaimana mungkin saya tidak melakukannya?" Segera lingkaran cahaya cemerlang mekar, membungkus tubuh Yang Zhou dalam kilatan cahaya cemerlang. Kemungkinan kecepatan Yang Zhou juga meningkat hingga batasnya, mengikuti Yangke dan Liu Qing seperti bayangan. Seolah-olah dia menyadari ada 2 orang yang mengejar di belakangnya. Liu Qing di depan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Sebelum matanya bisa fokus, sosok merah menyala bergegas melewatinya dan gelombang panas yang dibawanya membangkitkan energi aslinya pasang surut. "Hah?" Liu Qing tampak terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. "Energi sejati yang murni. Tuan Muda Liu, ambil langkah pertama." Yang Zhou segera melampaui Liu Qingyo dan berjalan pergi sambil tertawa benar. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.